Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Winstreak Channel. Oke sobat, jadi saat ini di aplikasi Shopee ada fitur baru ya. Jadi nama fiturnya itu adalah Shopee Pinjam. Nah, jadi apa itu Shopee Pinjam? Shopee Pinjam adalah produk pinjaman tunai yang ditawarkan untuk pengguna Shopee dengan fitur pengajuan mudah, bunga rendah, dan cicilan bulanan. Nah, ini artinya dengan adanya fitur Shopee Pinjam ini, kita bisa melakukan pinjaman uang tunai secara langsung di aplikasi Shopee ya. Jadi istilah umumnya, kita bisa ngutang di aplikasi Shopee Shop. Nah, jadi itulah intinya ya, kita bisa ngutang di aplikasi Shopee dengan adanya fitur Shopee Pinjam ini Sob. Oke, kita buka dulu aplikasi Shopee-nya. Kemudian ke bagian pojok kanan bawah di bagian saya. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ada menu Shopee Pinjam. Oke, langsung saja kita klik. Oke, akan muncul seperti ini sob. Di sini di bagian paling atas ini batas pinjamanmu 1.500.000. Nah, ini batas pinjamanmu ini adalah kita bisa melakukan pinjaman dengan batas maksimal yang tertera di sini sob, 1.500.000. Nah, biasanya setiap akun Shopee itu batas pinjamannya akan berbeda-beda biasanya sob ya. Untuk punya saya ini, akun Shopee saya ini, batas pinjaman yang bisa saya pinjam dari aplikasi Shopee ini adalah 1.500.000. Oke, kita baca dulu di bawahnya ada keuntungan aktivasi dalam waktu cepat. Oke. Ajukan hingga beberapa pinjaman. Nah, ini artinya kita bisa pinjam lebih dari satu pinjaman ya. Kemudian jatuh tempo di tanggal yang sama. Biasanya jatuh tempo Shopee itu di tanggal 5 setiap bulannya biasanya sob. Oke, kemudian di bagian bawahnya lagi ada cara kerja Shopee Pinjam. Satu, aktivasi akunmu. Dapatkan batas pinjaman hanya dengan aktivasi akun menggunakan KTP. Oke, jadi kita harus siapkan KTP. Kemudian nomor 2, ajukan pinjaman. Ajukan banyak pinjaman hingga mencapai batas. Oke, jadi kita bisa mengajukan banyak pinjaman sampai dengan batas maksimal pinjaman kita ya, yang ada di atas tadi, batas pinjaman kita. Oke. Kemudian nomor 3, bayar dengan cicilan. Bayar tagihanmu pada tanggal jatuh tempo yang sama setiap bulan, biasanya di tanggal 5 sob, setiap bulannya. Oke, nah jadi kita tahu saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi online ya yang menawarkan pinjaman uang secara online dan install dengan bunga rendah. Nah, nampaknya Shopee ingin mencoba hal ini sob ya. Shopee Pinjam ini tentu saja beda dengan Shopee Pay Later ya. Shopee Pinjam ini adalah kita bisa langsung pinjam uang tunai secara langsung dari Shopee dan nanti akan langsung dikirimkan uang tersebut ke nomor rekening yang kita daftarkan. Berbeda dengan Shopee Pay Later ya. Kalau Shopee Pay Later itu kan kita bisa belanjanya sekarang, cuman bayarnya nanti gitu. Tapi sama-sama ngutang istilahnya sob. Oke, jadi di sini kita langsung aktifin aja ya. Kita aktifin aja, klik aktifkan sekarang. Oke, kode verifikasi akan dikirim ke, nah jadi kita akan dikirimkan kode verifikasi ke nomor handphone yang terdaftar di aplikasi Shopee Shop. Ini nampaknya SMS-nya udah masuk. Oke, jadi di sini saya sudah menerima kode verifikasinya, ada 6 digit. Langsung saja saya masukkan. Oke, langsung saja kita klik lanjut. Oke, kemudian di sini ada 3 langkah. Yang pertama nama, kemudian informasi tambahan dan verifikasi wajah. Oke, jadi nomor 1 ini ada nama sesuai KTP. Di sini tertera nama saya. Kami akan mencocokkan nama pemegang rekening bank kamu dengan nama kamu pada KTP. Mohon diingat bahwa dana hanya akan dicairkan ke rekening bank pribadi kamu. Oke, sebenarnya jadi di sini artinya kita tidak bisa memakai rekening orang lain ya, karena di sini ada keterangan nama yang sesuai dengan KTP kita itu harus sama dengan nama yang tertera di rekening bank kita sob. Jadi nggak bisa pakai rekening orang lain ya, karena namanya harus sama. Misalnya nama di KTP sekian, di rekening bank juga harus sekian sob. Jadi harus sama antara nama KTP dan nama yang tertera di rekening bank. Oke, jadi di sini silakan kalian masukkan nama kalian sesuai dengan KTP kalian ya. Oke, jadi ini udah benar, langsung saja saya klik konfirmasi. Kemudian di bagian nomor 2 ini ada informasi tambahan.
Di bagian informasi pribadi ini ada nama ibu kandung, ada gaji bulanan, ada tingkat pendidikan, kemudian ada industri dan pekerjaan. Oke, di bagian nama ibu kandung silakan kalian isi sesuai dengan data yang asli ya. Oke. Kemudian di bagian gaji bulanan silakan kalian sesuaikan dengan gaji bulanan kalian saat ini. Oke, di bagian tingkat pendidikan juga silakan kalian pilih sesuai dengan tingkat pendidikan kalian yang terakhir ya. Oke. Kemudian di bagian industri ini silakan kalian pilih kalian kerja di mana sob, di bidang apa gitu ya. Oke, silakan kalian cari tempat perusahaan kalian yang sesuai dengan bidang perusahaan kalian di sini. Nah, jika kalian tidak menemukan bidang yang sesuai di bagian industri ini, silakan kalian pilih lainnya di sini. Kemudian silakan kalian masukkan bidang industri di bagian bawah sini sob. Misalnya nih retail kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian cari di bagian atasnya nggak ada yang sesuai ya dengan perusahaan tempat kerja kalian, silakan kalian pilih lainnya di sini. Kemudian silakan kalian tulis jenis bidang industri tempat perusahaan kalian bekerja. Oke, jadi seperti ini misalnya. Langsung saja saya klik simpan. Kemudian di bawahnya ada pekerjaan, silakan kalian pilih pekerjaan yang sesuai dengan kalian saat ini ya. Jika kalian tidak menemukan pilihan untuk pekerjaan kalian saat ini, silakan kalian pilih lainnya di sini. Kemudian silakan kalian isi di bagian bawahnya, misalnya karyawan swasta gitu, karyawan swasta. Kemudian klik simpan. Oke, kemudian di bawahnya akan muncul nama perusahaan. Silakan kalian isi nama perusahaan yang sesuai dengan tempat kalian bekerja saat ini sob. Oke. Nah, jadi di bagian informasi pribadi udah saya isi semua ya, mulai dari nama ibu kandung, gaji bulanan, tingkat pendidikan, industri, pekerjaan, dan nama perusahaan. Kemudian di bagian bawahnya ada kontak darurat 1. Nah, di bagian kontak darurat 1 ini silakan kalian isi nama, hubungan, dan juga nomor handphone ya. Jadi di sini bisa kalian isi baik itu pasangan, teman kalian, orang tua, kemudian saudara kalian, rekan kerja, bisa kalian isi di bagian sini sob. Oke, langsung saja saya isi. Kemudian saya pilih hubungannya di sini. Di sini ada pasangan, orang tua, anak, saudara kandung, saudara, teman, rekan kerja, dan juga lainnya. Oke, silakan kalian pilih ya di bagian sini. Oke, jika sudah di bagian bawahnya silakan kalian masukkan nomor handphonenya. Oke, jadi di bagian nomor handphone ini diawali dengan 08 ya sob ya. Kemudian di bagian bawahnya kontak darurat 2, silakan kalian isi kembali. Oke, nah jika di bagian nomor 2 ini informasi tambahan ini udah diisi semua ya, silakan kalian pastikan semuanya benar dan langsung saja kalian klik konfirmasi jika dipastikan semuanya udah benar ya. Oke, langsung saja saya klik konfirmasi karena udah benar semua. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah verifikasi wajah sob. Informasi kamu akan dilindungi syarat layanan dan kebijakan privasi masing-masing pihak untuk mematuhi peraturan dari otoritas terkait. Pastikan wajahmu terlihat jelas. Oke, nah jadi di sini kita harus berselfie terlebih dahulu ya, dan pastikan penerangan baik itu pada ruangan kalian, jika kalian berada di ruangan itu harus benar-benar jelas dan terang ya. Oke, langsung saja kita mulai verifikasi wajah. Oke, jika muncul seperti ini klik izinkan saja sob. Ini juga izinkan. Oke, silakan menoleh ke kiri dan ke kanan. Oke, verifikasi sedang diproses, kami butuh 5 detik untuk memverifikasi informasi kamu katanya. Oke, udah selesai nampaknya. Oke, nah jadi muncul seperti ini. Selamat, kamu berhasil mengaktifkan Shopee Pinjam. Kamu mendapatkan 1.500.000 batas kredit, ajukan pinjaman pertamamu sekarang. Nah, jadi sampai di sini kita sudah berhasil untuk mengaktifkan fitur Shopee Pinjam ya. Dan sampai di sini juga kita sudah bisa untuk melakukan pinjaman uang secara tunai di aplikasi Shopee ya. Oke, ini kita klik OK aja. Oke, nah jadi akan muncul seperti ini. Limit tersedia 1.500.000. Jadi limit ini atau batas pinjaman ini ya, setiap akun Shopee biasanya berbeda-beda limitnya, limit pinjamannya ya. Oke sob, nah mungkin untuk cara melakukan pinjaman atau cara menggunakan fitur Shopee Pinjam ini akan saya bahas di video selanjutnya ya. Sekaligus gimana cara untuk bayar tagihan dari pinjaman kita. Oke sob, mungkin video ini sampai di sini saja dulu ya.
Semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like video ini, kemudian subscribe juga channel ini. Komen di bawah jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!